Emang zaman sekarang masih suka gitu rebahan. Emang kalian nggak punya mimpi? Emang kalian nggak pingin punya sesuatu yang dibanggakan orang? Emang kalian nggak punya impian yang kalau saya itu seperti kayak impian naik ke Mekah gitu, kayak gitu. Jadi kalau misalnya mungkin rebahan sampai sekarang zaman sekarang masih rebahan, pasti bakalan ketinggalan deh. Ya kan? Hai, assalamualaikum teman-teman semua. Nama saya Susi Ernawati, saya bisa dipanggil Susi, dan pada saat ini saya bisnis kuliner, yaitu brandnya Nasi Kuning Kang Cadi. Namun di sini kami menyediakan tumpeng, nasi kotak, nasi lewat dan lain-lain seperti itu. Dan kami juga bangun bisnis ini kuliner mulai dari tahun 2017 kayak gitu. Ide saya tercetus pada saat masih kuliah. Saat itu saya masih semester 3 dan ada komunitas UKM kampus, dan ingin menyediakan kegiatan, dan di situ membutuhkan biaya untuk konsumsi teman-teman, peserta dan panitia. Dan itu lumayan lah. Harga per nasi kotak kan dulu 10.000 itu sudah kami anggap mahal ya. Kayak gitu. Jadi kita cariin di bawah harga. Nah, di situ jadi kita mencoba bikin pesan nasi kotak yang di bawah harga 10.000, dan ternyata hasilnya nggak bagus gitu, nggak sesuai ekspektasi kita. Jadi kita mencoba bikin gimana kalau misalnya saya aja yang bikin nasi kotaknya gitu, daripada kita order ke orang dengan harga murah tapi kualitasnya juga jelek. Jadi kita bikin sendiri. Alhasil di hari kedua dan ketiga alhamdulillah saya bisa buat nasi kotak dengan harga di bawah 10.000, dan rasanya juga bisa dimakan lah, intinya bisa dimakan. Dulu kan pada saat itu baru pertama kali mencoba masak kayak gitu. Modal awal paling modal alat-alat masak aja kayak dandang, wajan. Kalau uang nggak ada, karena kan kita sistemnya DP. Jadi uang DP itu yang dipakaikan modal, nanti uang pelunasan, nah itu dimasukkan di untungnya kita kayak gitu. Jadi kalau dibilang modalnya 0 rupiah ya 0 rupiah, kecuali alat-alat ya, nggak termasuk alat-alat kayak gitu. Penjualan awal-awal paling pertama kali saya bikin nasi kotak itu 250 pack pertama kali itu. Terus kita cobain promo ke teman-teman, ke yang lain. Dalam 1 minggu paling cuma ada 3 orderan kayak gitu. Belum nasi tumpeng, masih nasi kotak. Jadi dalam sebulan itu ya nggak nyampe 1.000 packs lah dalam 1 bulan. Iya, itu hari pertama. Dan itu saya ingat sekali, saya cuma kerja bertiga. Saya, suami, dan minta bantuan dari tante yang ada di Maros. Dadakan. Cetakannya ditekan-tekan supaya nanti yang bagus, iya, padat dan bagus hasilnya. Ini cetakan berapa porsi? Cetakan 5 porsi. 5 porsi. Iya. Cetakannya biasa ada berapa porsi? Ada 5, 10, 15, 20 porsi, sama ada yang 30 porsi juga. Kalau yang cetakan 5 porsi begini berapa harganya biasanya? Biasanya harganya itu 250. Oh, 2,5 murah Iya. ya? Iya. Kalau yang 10 porsi? 300 lebih. Kalau yang paling besar biasa cetakan berapa porsi? Itu yang paling besar tuh yang 30 porsi. 20 porsi? 30 porsi. Oh, 30 berapa Iya. itu? Harganya itu sekitar 1 juta. Sekitar 1 juta ya? Iya. Masak sama sekali nggak ada basic. Saya jujur awal nikah saya nggak bisa masak sama sekali. Masakannya cuma mie, telur, dan air kayak gitu. Lebih ke pesan-pesan yang makan Indomie lah yang simple-simple. Tapi kenapa saya mau belajar masak? Karena terpaksa. Teman-teman kita ada bisnis juga makanan. Kayaknya mereka bisa masak, kok saya nggak bisa masak. Kayak merasa minder. Apalagi saya sudah jadi istri pada saat itu kan. Kuliah sambil bisnis juga. Ternyata juga nggak segampang itu, jadi saya harus belajar masak. Belajarnya juga cuma di YouTube. Belajar di YouTube, minta resep di mama, minta resep di mertua, di-collab-kan jadi satu kayak gitu. Jadi perpaduan. Sebelum usaha ini banyak. Kan memang saya dari awal kuliah di sini 2013 itu
sudah langsung terjun ke jual-jualan, saya berdagang dulu. Dulu saya jualan, ambil apa ya bahasa distributor, ambil baju di Butung, saya kirim ke Papua kayak gitu. Dropship ya bahasanya. Kita dropship, setelah itu tapi tidak berlangsung lama, itu sekitar 6 bulan. Kita langsung di situ rugi, rugi karena ketipu. Terus bangun lagi bisnis privat. Privat itu lumayan bertahan lama karena sambil ngejalanin bisnis lain, bisnis privat juga tetap jalan. Kalau bisnis privat itu sekitar 3 tahunan jalan. Terus jatuh lagi, lari lagi ke clothingan, baju clothing, kaos yang di sablon-sablon. Di situ dulu temanya dakwah lucu. Jadi memang kata-kata dakwah yang lucu-lucu, yang targetnya memang anak-anak muda kayak gitu. Tapi oke, potong lagi, langsung lanjut lagi ke laundry kayak gitu. Laundry kayaknya paling terakhir, terus kita ke kuliner. Dan alhamdulillah di kulinernya dari 2017 sampai sekarang masih. Ada YouTube channel juga, saya YouTube-nya tentang masak-masakan, Kak. Tutorial masak, lebih ke masakan Sunda dan Bugis. Karena kan kebetulan saya orang Sunda, Jawa Barat, suami orang Bugis. Jadi kita gimana kalau bikin tutorial masak khusus untuk Sunda dan Bugis sesuai dengan kemampuan saya. Jadi ya kalau teman-teman mau lihat channel YouTube saya itu tentang masak-masakan, channelnya itu LC Kitchen, LSHY Kitchen. Kalau kesulitan sekarang itu apa ya, SDM mungkin. Karena sekarang kebutuhan customer banyak, terus SDM kita masih kurang kayak gitu. Lebih ke SDM-nya sih. Pengalaman pahit kalau di bisnis kuliner ini sendiri pernah satu kali. Pertama itu orderan tumpeng yang kelima. Di situ orderan dari Ika alumni salah satu sekolah di Makassar. Kebetulan ada yang pesan di saya bawakan sendiri. Saya sendiri yang bawakan di hotel. Saya ingat sekali pada saat itu di situ ketua panitianya, ya Allah, dia kayak memaki-maki dengan hasil karya saya, dengan hiasan yang kan memang itu orderan tumpeng kelima, dan saya terlalu berani juga ambil untuk bawa tumpeng ke ikatan alumni yang memang di sana notabene-nya orang-orang sosialita kayak gitu, dan tiba-tiba datang hasil tumpeng yang seperti itu, mungkin tidak sesuai ekspektasinya mereka. Dan dia betul-betul hina-hina betul di depan situ, dan banyak sekali panitia yang lihat. Dia bahkan memaki-maki, dia nggak tahu kalau saya yang bikin. Dia taunya saya hanya pengantar. Pada saat itu saya nggak bilang memang kalau saya yang punya, cuman saya langsung tiba-tiba istilahnya kayak saya kurir lah gitu. Dong pasti dong, 1 minggu nggak berani terima orderan. Pokoknya harus belajar baik-baik dulu, buka lagi YouTube, bahkan kayaknya bukan 1 minggu, dia lebih dari 1 minggu. Kalau nasi kotak masih buka, tapi kalau tumpeng close dulu. Sampai tiba-tiba ada teman lagi yang mau pesan, bilang, ayo dong belajar lagi, kayak gitu. Jadi dari teman itu, mulailah kayak dia juga kasih saran, kayak gini-gini. Akhirnya belajar lagi di YouTube, belajar lagi tentang hiasan dan lain-lain. Alhamdulillah, mulai dari situ kayaknya memang kita harus bangkit deh. Karena kan kita memang punya tujuan, punya impian yang besar. Jadi memang kata-kata mereka itu jadi batu loncatan saja. Ilmu langit ya. Kalau saya lebih ke ilmu langit, terutama ya kalau dari pribadi saya sendiri, sholat, mengaji, kayak gitu. Dan juga saya paling nggak bisa tinggalkan itu adalah memberi ke orang tua. Kan saya anak merantau jauh semua, saya jauh dari orang tua dan mertua. Setidaknya rutin lah setiap bulan kita ngasih kayak gitu, walaupun kecil sebenarnya rutin. Sama kayak sedekah, kan orang sistemnya itu beda-beda. Ada yang rajin sholat duha, ada yang amalannya rajin sholat tahajud, ada yang sedekah. Nah kalau saya ke situ, lebih ke situ, lebih ke orang tua kayak gitu. Kalau kita diajarkan kan memang kita bersedekah itu bisa balasnya 10 kali lipat, tapi kita memang nggak bisa berharap full dari situ. Justru kita harus lebih berusaha lagi. Sedekah itu istilahnya kayak kita, kalau misalnya kita sudah terbiasa, itu menjadi kewajiban, toh seperti zakat kayak gitu. Jadi kalau bisa sedekah itu sama kayak sholat. Kalau sering dikerjakan maka akan terbiasa. Walaupun sedikit, setidaknya ada yang dikeluarkan lah, seperti itu. Kalaupun tidak keluar uang, ya keluar barang, kayak gitu. Jujur saya dulu waktunya bikin usaha, saya nggak minta restu dari orang tua, dan ya kayak gitu hasilnya. Mungkin karena kan dulu tujuannya di sini cuma kuliah, tiba-tiba kenapa jualan? Bilang, kamu sekolah tinggi-tinggi, emangnya mau jualan kayak gitu? Apalagi dulu jual-jualan baju, masa ya mau sama kayak lulusan SMA kayak gitu. Awalnya nggak setujuin sih, jadi diem-diem aja. Lama-lama akhirnya ada pendapatan, kayaknya waktu di usaha Afdol Clothing itu yang clothing baju, sablon baju, di situ saya sudah mulai ngirim ke orang tua. Jadi orang tua itu kayak
oh ternyata emang ini bener gitu loh, serius ada hasilnya. Tapi agak mandet lagi karena memang bangkrut pada saat itu. Tapi sekarang alhamdulillah di kuliner ini ya alhamdulillah berjalan terus seperti itu. Jadi orang tua lebih menerima kayak gitu. Mungkin sudah ada restunya orang tua. Iya, mungkin ada restu karena di situ saya meyakinkan banget, kayaknya bilang, Mak, saya kuliah ini hanya untuk mendapat link, mendapat lingkungan, mendapat supaya mindsetnya lebih terbuka. Jadi kalau misalnya setelah lulus saya nggak jadi seperti apa yang Mama inginkan, ya mohon maaf kayak gitu. Tapi insya Allah saya akan menjadi yang terbaik, insya Allah saya akan menjadi anak yang bisa dibanggakan juga kayak gitu. Emang zaman sekarang masih suka gitu rebahan. Emang kalian nggak punya mimpi? Emang kalian nggak pingin punya sesuatu yang dibanggakan orang? Emang kalian nggak punya impian yang kalau saya itu seperti kayak impian naik ke Mekah gitu, kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau rebahan sampai sekarang zaman sekarang masih rebahan, pasti bakalan ketinggalan deh. Kita mungkin sama teman kita seumuran, tapi belum tentu nasib kita akan seumuran juga dengan mereka. Kalau kita sekarang masih rebahan, yakin deh pasti ke depannya tuh kita masih di belakang terus dan gak akan pernah maju. Banyak yang ngatain bahwa orang terkaya di dunia itu rata-rata dari pebisnis. Nah makanya saya tuh dari situlah saya termotivasi untuk buka bisnis, karena memang kalau katanya kalau mau cepat kaya berdaganglah, sesuai juga dengan Rasulullah yang dilakukan kan. Rasulullah juga berdagang, sahabat-sahabat juga rata-rata berdagang. Makanya saya ingin melakukan sesuatu sesuai syariat Islam dan juga sesuai dengan kepribadian saya sendiri, keinginan saya sendiri kayak gitu. Nggak ada paksaan dari orang lain, nggak ada tekanan dari bos, nggak ada tekanan dari luar lah kayak gitu. Intinya sesuai dengan passion kita masing-masing kayak gitu. Harapannya saya sih sesuai visi bisnis kami itu pengen menjadi perusahaan kuliner terbaik di Sulawesi Selatan. Itu dulu. Kalau misalnya nanti Allah izinkan untuk keluar Sulawesi Selatan, alhamdulillah. Dan kami berharapnya sih seperti itu. Kami bisa menjamah semua provinsi-provinsi yang ada Sulawesi Selatan, bahkan di seluruh Indonesia. Karena memang nasi kuning ini pasarnya itu bukan hanya di Sulawesi Selatan, di mana-mana juga ada. Apalagi kalau kayak tumpeng sekarang kan orang rata-rata ulang tahun, anniversary rata-rata dari kue tar pindah ke tumpeng. Dan sekarang memang pasarnya besar sekali. Jadi saya memang berharap saya itu menjadi produser tumpeng yang terbaik di Sulawesi Selatan seperti itu. Kan waktu masih kuliah itu pengen punya ini, pengen punya itu, dan dari bisnis nasi kuning, nasi tumpeng kayak gini, alhamdulillah sudah sebagian tercapai. Walaupun masih banyak ya, pasti banyak banget mimpi yang belum kita dapat. Namanya juga manusia, kayak nggak pernah ada puasnya kayak gitu.